Aparatur sipil negara mempunyai peran yang penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Smart governance bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Smart governance akan terwujud jika memahami dan menerapkan manajemen ASN yang baik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan manajemen ASN ini, ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang ASN, yaitu adalah: pada poin yang pertama, seorang ASN harus memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Seluruh ASN memiliki kesamaan dalam menjalankan fungsinya, yaitu memegang teguh nilai-nilai yang sama, orientasi yang sama, melayani masyarakat, memiliki sumber daya yang cukup untuk melayani masyarakat, serta sama-sama menghadapi permasalahan perubahan yang cepat yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Dengan nilai dasar ASN yang sama, diharapkan ASN lebih lincah dan inovatif dalam menjalankan birokrasi menjadi dinamis dan cepat mengambil keputusan dalam pemberian layanan publik. Yang selanjutnya adalah beretika profesi. Kode etika ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Semuanya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Segala bentuk pelanggaran kode etik ASN akan diberikan sanksi. Kode etik ini bertujuan agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang selanjutnya adalah ASN bebas dari intervensi politik. Dalam Sumpah dan Janji ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2015, Pasal 66, setiap ASN harus menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan sendiri atau golongan. Tidak hanya itu, dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 terdapat beberapa hal yang harus dihindari ASN, seperti ASN tidak diperbolehkan berafiliasi dengan parpol, menjadi penyelenggara ataupun peserta kampanye, mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan politik, melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok. ASN haruslah bekerja secara profesional dan tidak berpihak serta bebas dari KKN dan intervensi politik agar mendukung terciptanya smart governance. Dan yang terakhir adalah ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara yang anti korupsi dapat diwujudkan melalui berbagai upaya. Upaya tersebut diawali dengan proses rekrutmen CPNS yang baik dengan menjaring SDM yang bermental mengabdi dan mengutamakan kepentingan umum. Dengan terlaksananya rekrutmen yang transparan, akuntabel, serta sesuai prosedur, diyakini dapat melahirkan SDM berkualitas dan anti korupsi. Selain itu, kontribusi berbagai pihak dalam menekan praktik korupsi ditunjukkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan anti korupsi yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB dan lembaga administrasi negara. Tak lupa, KPK juga tak berjalan sendirian, melainkan dengan terus menggandeng aparat pengawas internal pemerintah di masing-masing instansi pemerintah demi mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik KKN. Sebagai penutup, manajemen ASN saat ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Dengan begitu diharapkan ASN dapat berkontribusi dalam mewujudkan smart governance ke depan.